Berikutnya kita bicara mengenai teknologi arsitektur yang menjadi salah satu domain di enterprise arsitektur. Pertama kita lihat dulu sisi definisi dari sisi teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur adalah kerangka kerja dalam mendukung bisnis perusahaan, di mana di dalamnya kita bisa menentukan beberapa arsitektur mengenai teknologi yang digunakan dalam suatu perusahaan tersebut. Di antaranya adalah perangkat keras, kemudian perangkat lunak, kemudian juga dari sisi teknologi jaringan, dan juga nanti dari sisi teknologi keamanannya. Kita lihat mengenai beberapa prinsip dalam teknologi arsitektur, ada 4 hal. Pertama adalah interoperability, ini kaitan dengan pertukaran data antar sistem. Kemudian yang kedua adalah reusability, ini kaitan dengan penggunaan komponen-komponen yang digunakan dalam arsitektur tersebut. Kemudian yang ketiga adalah security, ini kaitan dengan aspek keamanan, di mana biasanya kita bisa melindungi dari sisi data maupun sistem yang digunakan untuk tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Kemudian yang keempat adalah bicara mengenai scalability-nya. Bagaimana sistem ini dirancang untuk dapat dikembangkan atau di-extend sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga dengan memenuhi beberapa prinsip-prinsip ini, diharapkan arsitektur teknologi yang dikembangkan nantinya bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikutnya kita lihat komponen utama dalam teknologi arsitektur. Yang pertama adalah application arsitektur, yang kedua adalah data arsitektur, dan yang ketiga adalah infrastructure arsitektur. Di mana kalau kita lihat application dan data itu sudah menjadi domainnya untuk IE yang lain, seperti yang nanti kita lihat. Kemudian kita di sini akan fokus kepada infrastructure arsitektur, di mana di sini kita gambarkan mengenai dari sisi IT hardware, kemudian IT software, kemudian juga IT network, dan juga dari sisi security yang digunakan oleh aplikasi tersebut. Kemudian kalau kita lihat secara fungsi teknologi arsitektur, kita lihat ada 3 fungsi utama. Pertama adalah bagaimana membantu bisnis dalam mencapai tujuannya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa teknologi yang disediakan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut untuk bisa mendukung pencapaian tujuan strategis dari bisnis tersebut. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan agilitas bisnis. Karena dengan adaptasi yang lebih cepat tentunya bisnis dapat memenuhi beberapa tantangan ke depan, memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin semakin beragam. Dan di sini juga kita bisa lihat fleksibilitas teknologi yang diadopsi juga akan menentukan. Kemudian yang terakhir adalah tentunya dalam hal mengurangi biaya-biaya operasional. Pertama, karena kita bisa mengoptimalkan semua sumber daya teknologi yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat mendukung tujuan bisnis perusahaan. Selain fungsi mengenai teknologi arsitektur, kita juga bisa melihat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan arsitektur teknologi ini. Pertama adalah kita pastikan mengenai keamanan data. Karena bagaimanapun juga data harus dijaga untuk mencegah adanya kebocoran data. Kemudian juga pengelolaan integrasi sistem. Karena kita bicara arsitektur, tentunya kita juga harus melihat integrasi antar komponennya seperti apa. Sehingga tentunya dengan arsitektur yang lengkap, kita bisa menggambarkan interaksinya sehingga kelancaran dalam sistem itu bisa dijaga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana untuk mengikuti perkembangan teknologi. Karena seiring dengan perkembangan teknologi, tentunya kita nanti harus mampu untuk beradaptasi dengan implementasi dari teknologi tersebut. Yang berikutnya adalah memastikan keterisian sistem, di mana di sini kita harus memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara lancar dan tanpa adanya gangguan. Kemudian yang kelima adalah mengoptimalkan performa sistem itu sendiri. Jadi kita harus menjaga bagaimana sistem ini dapat menangani beberapa transaksi yang besar ataupun digunakan secara serentak oleh ratusan ribu user misalnya seperti itu. Nah berikutnya adalah menyusun arsitektur teknologi, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Pertama adalah kita menganalisa kebutuhan bisnisnya. Jadi kita melihat kira-kira bisnis ini akan didukung oleh teknologi seperti apa. Termasuk kita harus memastikan aplikasi yang akan berjalan di atasnya. Kemudian juga dari sisi infrastruktur yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan evaluasi mengenai teknologi yang ada. Jadi kita bisa melihat teknologi yang digunakan saat ini seperti apa. Dan juga kita bisa memperhitungkan mengenai adopsi terkait dengan teknologi yang baru. Kemudian kita lihat dari sisi perencanaan arsitekturnya. Jadi kita membuat mengenai rancangan atau blueprint dari teknologi yang kita akan adopsi, yang kita akan sesuaikan juga dengan kebutuhan bisnis, termasuk dari komponen teknologinya, kemudian komponen integrasinya, maupun standar-standar dan prinsip yang menyertainya. Yang keempat, barulah kita akan lakukan implementasi mengenai teknologi yang sudah dirancang tersebut, di mana tentunya kita harus memastikan teknologi yang diimplementasikan sesuai dengan rancangan apa yang sudah digambarkan sebelumnya. Berikutnya baru kita lakukan namanya pengujian dan validasi. Di sini untuk memastikan implementasi yang kita lakukan sudah sesuai dan juga harus memenuhi kebutuhan bisnis yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir barulah kita melakukan namanya pengelolaan dan maintenance.
Jadi secara operasional kita harus pastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga bagaimana kita melakukan maintenance-nya, kemudian juga bagaimana nanti kita ketika harus melakukan peningkatan atau penyesuaian teknologi sesuai dengan kebutuhan yang baru. Terakhir kita bisa melihat kesimpulan dalam hal implementasi teknologi arsitektur. Pertama, teknologi arsitektur ini adalah suatu blueprint teknologi untuk perusahaan, di mana kita definisikan semua prinsip, standar, dan panduan teknologi untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian juga yang kedua adalah teknologi ini akan berfokus pada integrasi dan standarisasi. Karena kita bicara sistem, maka kita juga harus berbicara mengenai integrasi antar sistemnya seperti apa. Di mana seperti kita ketahui bahwa setiap perusahaan pasti memiliki berbagai macam departemen dan divisi, sehingga secara sistem juga harus diikuti atau disatukan dengan baik dan menggunakan standar yang sama. Kemudian yang ketiga kita lihat teknologi arsitektur ini meliputi aplikasi, data, infrastruktur, dan juga keamanan. Sehingga kita dapat melihat secara holistik aplikasi dan teknologi yang diimplementasikan di perusahaan itu seperti apa, baik dari sisi aplikasi, basis data, infrastruktur, maupun dari sisi keamanannya. Sehingga di sini kita bisa menjadikan bahwa teknologi arsitektur adalah suatu panduan dan standar teknologi yang dibutuhkan organisasi dalam mendukung strategi dan juga untuk mencapai tujuan bisnisnya. Oke, demikian penjelasan mengenai teknologi arsitektur. Mitra Tax, your compliance partner.